Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah mandi? Ibu. Belum, Bu. Sudah tidur? Ya, Bu. Oh, sudah. Bangun tidur ya berarti. Yuk kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu untuk praktikum hari ini. Berdoa. Mulai. Cukup. Ini maaf saya nggak bisa open cam ya. Saya close saja nanti biar Mas Damar nanti ya yang ada di sana sama Mbak Asna. Ini dari kemarin itu ngajar itu ya. Saya ngajar dari Selasa itu 5 sesi dari pagi jam 7 sampai jam 6 sore ya. Dengan koneksi yang kemarin itu ya seadanya saya keluar masuk gitu ya. Untung saya itu dapat mahasiswa yang sabar ya, setia gitu. Termasuk ini ya kelas ini. Setia enggak? Sabar ya. Memahami kondisi sinyal saya yang nggak stabil. Nggak tahu ini kayaknya kok di Amikom baru ini. Siapa yang pakai wifi Amikom di sini? Atau mungkin kemarin katanya ini Home ya yang baru ada isu. Suara saya masih terdengar. Masih, Bu. Lancar ya. Saya tuh pindah operator nih. Iya, saya bagus, tapi nggak tahu. Makanya ini 2 hari ini mulai ngajar kemarin, hari Selasa itu saya benar-benar terkuras ya. Ada jam 7, kelas lain itu ada jam 8.50 lanjut, 10.40 lanjut sampai 13.20, terakhir itu jam 3:30 sampai jam 6. Ini baru selesai. Kemarin kita terakhir stack ya. Sudah dikumpul, stack ya. Stack. Kemarin di kelas work itu sudah dikumpulkan semua. Oh, sudah kumpulkan 50 ya. Oke. Ada kendala? Sudah bisa sampai ke sorting ya? Di sorting ya. Ada kendala mungkin pengerjaannya? Enggak ada sudah sih. Aman? Sudah aman, nggak perlu gimana, nanti saya lanjut aja. Ada ya, cukup mudah ya. Aman, mudah ya. Jadi tinggal saya lanjut ke materi berikutnya, stack ya. Mungkin nanti hari ini karena teorinya belum, besok di kelas ya. Nanti hari ini saya di modul aja. Modulnya ada di Paskibra ya. Silakan Anda download. Dan sudah praktikum 10 untuk materinya stack. Sudah dapat? Ada yang mungkin sebelumnya sudah baca-baca apa itu stack, apa itu queue, apa itu link list, itu sudah mungkin ada yang sudah mempelajari sebelumnya? Antrian, cuman baru dengar sih dari teman yang kuliah di jurusan ini, udah sampai situ materinya gitu. Oh, di mana kuliahnya? Telkom Purwakarta. Oh ya. Nah itu bisa sharing, Telkom itu bagus loh. Ini ya,
eh, programmingnya ya kuat biasanya. Mereka sudah sampai ke queue atau antrian ya. Ada project-project itu nggak Mas? Kalau di sana? Nggak ada Bu, dia juga baru mulai gitu. Kok baru mulai? Oh. Baru mulai gimana maksudnya? Oh baru Maksudnya, sama ya semester awal iya, gitu ya maksudnya? semester awal. Ya. Besok kalau Anda kan ini apa namanya angkatan 2020 itu kan besok sudah bisa mengikuti program pertukaran ya MBKM itu. Besok kalau misalnya ada programnya, teman-teman saya sarankan untuk ngikutin ya untuk referensi ya, jadi biar nggak cuman jago kandang aja ya, nanti bisa Anda apa namanya mengukur kemampuan dengan universitas lain gitu ya, nanti juga ketemu dengan dosen-dosen yang lain, bagaimana cara penyampaiannya itu kan bisa Anda akan compare-nya. Mestilah ada manfaat ketika nanti Anda mengikuti program-program di luar gitu. Nanti mulai semester 4 ya, kan ada semester berapa? 2 ya, di semester 2. Nah besok mungkin semester 4 nanti disiapkan biar bisa kenal dengan yang lain juga gitu ya, dari universitas lain. Jadi misalnya kan nanti semua kampus baik negeri maupun swasta itu kan buka kesempatan nanti untuk pertukaran belajar, kemudian mungkin ada proyek bersama ya, kegiatan dari MBKM itu ya, itu nanti diikuti aja. Tahu ya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya, yang programnya Mas Menteri, karena nanti mahasiswa itu didorong untuk berkegiatan di luar. Artinya nanti ilmu Anda itu nggak sekedar Anda ketahui dapat teori saja, tapi bagaimana kita nanti menyusun ya, membuat konstruksi pengetahuan kita sendiri gitu, menyusun apa dari materi-materi yang didapat, nanti kita bisa implementasikan itu ke dunia nyata, ke kasus-kasus yang terjadi di dunia nyata gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar kan, kalau dulu kan yang namanya sarjana itu ya cuma tahunya teori aja gitu ya, cuma kebanyakan teori gitu, ketika terjun di lapangan bingung. Nah ini harapannya kan karena bangku perkuliahan itu kan paling dekat dengan dunia industri, maka ini didorong dengan banyak berkegiatan di luar, baik nantinya mengikuti kuliah di luar ya, selama kemarin aturannya itu 20 SKS ya, awal itu kan 20 SKS, nanti ngambil mata kuliah di luar, bisa juga dengan mengikuti project kayak misalnya kemarin ada program Bangkit, ada program Permata. Nah itu pokoknya kalau ada info-info kayak gitu ikutilah gitu ya, biar nanti bisa dapat gambaran, bisa nanti di-sharekan juga ke teman-temannya gitu ya, biar kompetisinya, jadi biar semangat kompetisinya itu ada. Karena kalau di kelas ini kompetisinya udah bagus nih ya, saya mengamati dari awal masuk tuh, dari awal kuliah sampai sekarang di minggu 10 ini, semakin banyak teman-teman yang terlibat ya, mulai aktif ketika kuliah ya. Catatan saya udah mulai tambah banyak ya, alhamdulillah ya. Nah nanti setelah kompetisi dari dalam kelas ya, biasanya di akhir juga teman-teman HMIF tuh, Mbak Hasna dan kawan-kawan itu kan ada project ya Mbak, lomba project ya, lomba project akhir. Nah ini yang nantinya dilombakan, bener nggak Mbak? Iya, ada bimbingan final project sama lomba juga. Kan nanti ada lombanya juga nih kan menarik. Jadi nggak hanya kompetisi di dalam kelas, tapi nanti kompetisi di luar satu angkatan gitu ya, dalam satu angkatan nanti kompetisi, kemudian naik lagi nanti levelnya ya, dari satu universitas ya, satu fakultas itu biasanya ada Amikta ya, nanti naik lagi ke dilombakan. Jadi kalau misalnya Amikta, misalnya kalau yang menang Amikta itu nanti ditarik ya untuk diberikan bootcamp gitu
diberikan bootcamp, kemudian diarahkan nantinya dipoles untuk diikutkan lomba di berikutnya. Nah, ini semangat kompetisinya ya yang harus dibangun ya. Oke. Saya masuk materi ya, nanti kepanjangan ini karena memanfaatkan tadi cukup sinyalnya cukup lumayan baik, masih cukup lancar. Oke. Materinya sudah ada? Oh ini Mbak, belum ada Mbak Karen. Materinya materi di kelas kita yang di praktikum, jurnal Sudah praktikum. tadi dikirim. Oh sudah ya. Oke. Nah, tadi modul saya. Oke, di situ ya ada ya stack ya. Stack atau tumpukan. Nah, kalau antrian besok materi apa namanya setelah stack nanti kita masuk ke antrian. Nah, untuk stack, apa itu stack ya, bisa dibaca di jurnal praktikumnya ya. Dan di situ merupakan bentuk struktur data ya, salah satu bentuk struktur data yang dia sistem kerjanya adalah last in first out ya. Yang terakhir masuk dia yang pertama dikeluarkan ya, namanya tumpukan. Saya share aja ya. Sudah ya. Nah di sini tumpukan ya, misalnya ada tumpukan. Nah posisi paling atas inilah yang pertama kali yang terakhir masuk ya. Posisi atasnya paling terakhir masuk. Ketika kita akan mengeluarkan di paling bawah, maka yang ini kan kita keluarkan dulu, yang atasnya kita keluarkan dulu. Maka konsepnya adalah last in first out ya. Nah, operasi ya bisa menambahkan data ya, atau istilahnya adalah push ya, menambah data pada dari misalnya ada stack, ada tumpukan, ada dua data gitu ya. Ketika kita akan tambahkan, maka prosesnya adalah operasi push. Ya. Kemudian nanti dia ditambahkan di paling atas, diposisikan di paling atas gitu ya. Kemudian kalau operasi pengambilannya itu misalnya posisi stacknya ada 3 data, ketika kita akan mengambil ya berarti yang diambil adalah yang posisinya paling atas terlebih dahulu ya. Ini konsep tumpukan yang dipakai. Nah untuk operasi-operasi yang lain ya pada stack itu yang bisa dilakukan adalah operasi penambahan tadi ya, push, kemudian pengambilan itu pop, kemudian untuk ngecek ya, ada function untuk ngecek atau itu namanya adalah is full ya. Ini adalah untuk ngecek apakah stacknya penuh ya. Kemudian is empty itu untuk ngecek apakah stacknya kosong, kemudian clear untuk membersihkan stack, dan print untuk nantinya menampilkan isi dari stacknya. Nah, kalau dilihat dari sini, kira-kira bagaimana cara membuat stack? Ini kan bentuknya stack itu kan bisa kita pakai menggunakan struktur data array ya. Kita susun menggunakan array. Misalnya ini indeks ke 0, ke 1, ke 2. Maka nanti ketika ada data lagi nambah ya, maka diletakkan di indeks ke 3. Ada data lagi ke 4 dan seterusnya. Ya. Ini operasinya. Nah, gimana caranya? Misalnya kita akan buat stack secara manual, kita buat ya. Itu kita bisa di sini nanti kita praktekkan ya. Ini saya jelaskan dulu. Jadi kita bisa membuatnya dalam bentuk array ya. Dalam bentuk array di mana di situ kalau misalnya untuk memudahkan pengelolaan ya kita bisa menggunakan struct ya. Kita buat struct dulu di sini, misalnya contohnya adalah struct tumpukan. Jadi kita misalnya di sini punya struct tumpukan. Ini tumpukan yang objeknya adalah T, maka nanti ketika ngakses member
elemen dari tumpukan itu atas dan data ini harus lewat T dulu gitu ya, T titik atas, T titik data. Nah misalnya ini ada atas ya, ada variabel atas ini nanti untuk apa namanya mengindikasikan datanya nanti sampai di mana gitu ya. Kemudian ini ada array data namanya ya, array data dengan jumlah elemennya adalah max. Di sini maxnya adalah 10, berarti nanti di sini ada 10 elemen gitu ya untuk data. Kemudian kita coba untuk membuat function ya, function untuk tadi function yang ada di stack itu kan ada push, pop ya, is full, is empty, clear, kemudian print ya. Itu operasi-operasinya. Nah, kita coba untuk membuat apa namanya push gitu ya. Untuk membuat push itu kan kita harus ngecek dulu stacknya ya. Misalnya kita akan menambahkan, misalnya nih kita punya tumpukan gitu ya. Kita punya tumpukan datanya. Data ini saya gambarkan gini ya, array-nya ya. Array-nya saya gambarkan ke atas biar mudah. Nah, misalnya gini. Kemudian ini yang data ini tadi ya. Gitu. Kemudian ketika kita akan menambah tadi kan jumlahnya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ya. Nah, ketika nanti kita akan menambahkan data, misalnya atas ini nanti dia fungsinya adalah posisi terakhir datanya ditambahkan. Misalnya isinya di sini. Ini datanya integer ya, maka angka. Misalnya 10. Nah, atas itu berada di sini. Nah, ketika kita akan nambahkan data, berarti kan kita harus ngecek dulu kondisinya stack-nya ya. Kondisi stack-nya apakah masih ada slot gitu. Berarti kan kita perlu function untuk ngecek apakah stack-nya penuh gitu ya. Ketika nanti kita akan melakukan operasi pop ya, pengambilan data ini mau saya keluarkan, makanya 10 akan saya keluarkan, maka kita butuh ngecek ya apakah stacknya kosong atau enggak. Kalau kosong berarti kan kita nggak bisa ngambil ya, tapi kalau ada isinya, nah itu berarti stacknya bisa diambil, bisa dilakukan operasi pop. Nah, untuk ngecek apakah penuh, apakah kosong, kan kita harus mendefinisikan functionnya ya, function penuhnya, apakah penuh, apakah kosong, is full, is empty. Nah, itu akan kita inisialisasi dulu. Nah, untuk posisi awal dari stack itu kan, ini saya hapus dulu. Ya. Posisi awal itu kan berarti stacknya dalam keadaan kosong ya, belum ada apa-apanya. Maka posisi atas berada di mana? Variabel T atas ini berada di mana? Ketika kosong. Kalau ini dimulai dari indeks ke 0, ini indeks 1, 2, sampai di sini 9. Kira-kira ketika kondisi awal stack itu kosong, atas berada di mana? Halo. Nah, di 0, atas di sini. Kalau atas berada di 0, artinya kan tadi atas itu kan fungsinya untuk menunjukkan posisi data. Berarti kan artinya ada data di 0. Kalau atasnya ada di sini, artinya kan berarti ada data di sini nih. Gitu kan. Nah, posisi awal ya, untuk mengindikasikan bahwa stack itu kosong, berarti atasnya berada di ini kan, di sebelumnya 0. Nanti kalau di 0 berarti ada di sini, ini ada data berarti ya. Nah, awal gitu ya, maka T atas sama dengan -1 ya, berarti T atas itu berada di sini. Ini untuk inisialisasi awal ya, ketika stacknya kosong gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Baik, inisialisasi sudah. Kemudian kalau misalnya kita akan buat function untuk kan posisi awalnya adalah T atasnya -1 ya. Berarti ini kondisi awal. Kondisi awal itu T atasnya kembali ke -1. Gitu. Nah, ketika kita akan melakukan penghapusan data, itu kan kita harus memastikan dulu stack-nya ada isinya. Berarti kan kita butuh function untuk ngecek apakah stack-nya dalam keadaan kosong atau tidak gitu ya. Kalau dalam keadaan kosong maka operasi pop tidak bisa dilakukan, operasi pengambilan data ya. Operasi pengambilan datanya tidak bisa dilakukan. Kita buat function kosong. Nah, function kosong itu gimana? Ya, kita kalau misalnya nanti atas ini berada di -1, berarti kosongnya true. Kita bisa pakai boolean atau pakai misalnya 1 dan 0 gitu ya. Untuk mengindikasikan bahwa stack-nya kosong atau tidak. Jadi jika T atasnya -1, maka nanti kita kembalikan kepada function-nya stack-nya kosong gitu ya. Kalau misalnya tidak -1 atau di atasnya -1, maka stack-nya nanti ada isinya gitu ya. Nah, ini function-nya ya, function kosongnya. Jadi isinya adalah jika T atasnya -1, maka kembalikan nilai 1. Artinya ketika nanti pemanggilan fungsi kosongnya misalnya kosong sama dengan 1 gitu ya. Nah, misalnya ini dipanggil kosong sama dengan 1, artinya apa ini? Jika T atasnya -1, return 1. Berarti ketika pemanggilan fungsi kosongnya sama dengan 1, artinya stack-nya Kosong. Artinya kosong. kosong atau isi. Nah, berarti ini stack-nya kosong. jika pemanggilan fungsi kosong. Suara saya hilang ya? Saya. Saya ulang. Sekarang masih? Sudah terdengar. Sudah Bu sekarang. Ini sudah ada Bu. Oke, sudah kembali. Oke. Ya. Nah, sekarang misalnya pemanggilan fungsi kosongnya sama dengan 0 artinya stack-nya terisi. Stack-nya ada isinya ya. Stack-nya isi atau tidak kosong ya. Stack-nya berarti ada isinya. Artinya nanti T atasnya selain -1 gitu, makanya nanti kan dia 0, 1 dan seterusnya. Gitu ya. Atau bisa Anda pakai boolean ya. Boolean kosong gitu ya. Boolean kosong nanti return-nya true atau false gitu. Itu juga boleh. Cuman untuk mengindikasikan aja bahwa stack-nya kosong atau tidak gitu ya. Nah, function yang lain adalah ketika kita akan melakukan inisialisasi terhadap kalau stack-nya penuh. Ya, misalnya ini sudah ada data nih, isinya ada sampai di 9 ya, karena max-nya adalah 10 gitu. Kalau sudah ada di sini, maka nanti stack-nya penuh. Berarti kira-kira buat stack-nya, buat function-nya gimana? Misalnya integer penuh ya, integer penuh. Kemudian if T atas sama dengan berapa?
Sama dengan max-nya. Atasnya berarti sama dengan max. Max min Ya, 1. kalau ada di max min 1 ya, di 9, max-nya kan 10. Karena indeksnya dimulai dari 0, maka max min 1 ya, biar 9. Jadi T atasnya berada di sini. Kalau atasnya berada di sini, maka nanti posisinya adalah stack-nya adalah penuh gitu ya. Maka di sini fungsinya jika T atasnya sama dengan max min 1, return 1. Kemudian else return 0. Berarti ketika kita memanggil fungsi penuh, ya, kita panggil penuh, kemudian penuhnya adalah nilainya 1, artinya apa? Stack-nya? Stack-nya penuh. Stack-nya penuh. Ya. Ketika pemanggilan fungsi penuhnya itu 0, maka artinya stack-nya Belum penuh. Belum penuh. belum penuh, jangan kosong, beda ya. Belum Masih penuh. ada ruang. Ya. Beda dengan kosong. Kalau kosong berarti nggak ada isinya, tapi kalau belum penuh itu ada isinya, cuman nggak sampai ke maksimalnya gitu ya. Stack-nya belum penuh. Ini fungsi penuh. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita akan menambahkan data? Kita akan masukkan datanya satu persatu gitu ya. Kita akan membuat function nantinya untuk menambahkan data. Kalau misalnya di sini input data ya, di mana nanti ininya adalah parameternya adalah data. Data di sini nanti bukan member dari bukan member dari struct-nya, ada 2 nanti. Atau nanti kalau misalnya bingung data ini diganti nilai juga boleh ya, nilai atau apa bebas. Kan tadi kan struct di sini, struct tumpukan ini kan namanya data juga ya, data juga itu artinya kan ini kan datanya. Nah, yang dimaksud di sini kalau yang parameternya ini itu nanti kita punya variabel lagi ya, ada variabel lagi yang isi ini data atau ini saya ganti nilai gitu ya, saya ganti nilai. Nah, nanti nilai ini yang nanti akan kita masukkan ke posisi stack-nya yang atas, atas terakhir itu di mana gitu. Maka sebelum kita melakukan proses penginputan data, kita perlu cek dulu apakah stack-nya penuh atau enggak ya. Kan posisinya kalau kalau mau menambahkan data kan kita harus cari dulu posisinya nanti mau diletakkan di mana. Ketika penuh kan berarti datanya tidak bisa dimasukkan gitu ya, atau istilahnya adalah overflow ya, operasinya nanti dia jadi overflow. Nah, maka kita perlu cek dulu apakah stack-nya itu kosong atau tidak, penuh atau enggak gitu ya. Kalau nanti posisinya kosong itu posisi stack-nya itu kosong ya, maka kan nanti kita tambahkannya di paling sini ya. Artinya tadinya atasnya berada di -1, kita naikkan dulu T atasnya ya. Maka kan di sini T atas plus berarti kan kita masukkan dulu posisi atas berada di sini, baru nanti kita tambahkan ya data pada array data ya, pada array data pada indeks ke T atas. Berarti ketika tadi naik 1 berarti kan T atasnya kan 0 ya, T atasnya kan berada di 0, maka data pada indeks ke 0 ini kita isi data ini tadi, atau kita isi n-nya tadi. Nah, misalnya ini kita isi 10 gitu, maka nanti ketika operasi input data ya 10 dimasukkan ke ini. Itu jika stack-nya kosong. Tetapi kita juga bisa cek lagi, dicek lagi ya, stack-nya penuh atau enggak. Ini berarti artinya kan ketika pemanggilan fungsi penuhnya sama dengan 0, artinya di sini stack-nya belum penuh. Jika belum penuh, misalnya ini saya punya datanya gini, 5, 7 gitu ya. Kemudian ini saya tambahkan lagi misalnya 18 gitu. Nah, posisi atas kan terakhir kan berada di sini. Ya. Posisi atas berada di indeks kedua. Maka ketika stack-nya posisinya belum penuh, nah T atasnya dinaikkan. T atasnya dinaikkan ke sana, berarti di indeks ketiga ya.
Di atasnya berada di indeks ketiga, kemudian data pada indeks ketiga itu sama dengan nilai yang di sini 18. Berarti nanti ini diisi 18. Selain itu berarti stacknya adalah penuh. Berarti nggak bisa dilakukan operasi input data. Jadi nanti cuma ditampilkan aja informasi bahwa stacknya penuh. Aman sampai di sini? Aman. Aman ya, gampang ya, gampang banget ya. Kemudian berikutnya, kalau kita akan melakukan operasi hapus data. Nah, kalau menghapus bagaimana? Ya kita tinggal nantinya cek dulu ya, apakah ada yang dihapus datanya atau stacknya, apakah stacknya terisi gitu ya. Maka kan kita harus cek dulu apakah stacknya kosong. Artinya kalau misalnya di sini pemanggilan fungsi kosong sama dengan 0 kan artinya stacknya ada isinya. Nah, kalau ada isinya berarti boleh dihapus. Tapi kalau stacknya kosong berarti itu underflow istilahnya. Kalau di stack ya, tidak ada datanya yang bisa dihapus. Nah, tinggal kita turunkan ke atasnya. Tadi misalnya berada di minus 1, misalnya tadinya berada di 3 ya, ketika kita melakukan penghapusan data, maka atasnya diturunkan 1. Nah, cukup gitu aja. Ya, nanti tinggal dipanggil yang ini. Ya, ketika melakukan print, ya, melakukan tampilan isi stacknya, berarti menggunakan perulangan. Tinggal mirip mirip Anda menampilkan array ya, menggunakan perulangan dimulai dari indeks ke 0 sampai berapa? Max. Kalau max nanti ini kosong. 10. Untuk menampilkan 10 berarti ini di sana dong. Berarti yang ditampilkan indeks berapa sampai berapa? Kalau posisinya seperti ini. Sampai atas ya. Sampai atas. Nah, sampai atas ya, sampai posisi atas. Berarti nanti perulangannya dimulai dari 0, perulangannya dimulai 0 sampai nanti posisi atasnya terakhir di mana. Itu tinggal nanti ditampilkan isi datanya. Di cout ya. Tinggal di cout data, T-data. T-data dari 0, indeks ke 0 sampai indeks atas. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Aman? Aman ya? Aman. Nah, oke. Silahkan sambil dicoba programnya. Yang ada di praktikum 1 aja dulu ya. Yang 1 aja. Kemudian dipahami dulu ya. Dipahami dulu untuk prosesnya. Nanti kalau sudah, baru kita latihan. Dikasih waktu berapa lama? 15 menit cukup ya untuk buat nulisnya. Tinggal nulis aja kok kan ya.
ini nanti untuk latihan latihan stacknya nanti sama Mas Damar sama Mbak Asna ya. Saya tinggal mau ambil ini dulu apa soal ujian anak saya di sekolah, diminta jam 8 nanti. Atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Dari Tanya, saya Bu. nggak ada. Oke, belum ada. Nanti kalau misalnya, kenapa Mas? Saya, ini kan yang Hah? di sini tuh ada include CSTD lib-nya itu. Itu buat di bagian mananya, Bu? Oh enggak, itu enggak. Kemarin berarti enggak dipakai sih Mas. Oke. Enggak dikasih, enggak apa-apa. Ada lagi? Mas Maulidan, tapi jadi mau nanya? Enggak, Bu. Enggak ada ya? Oke, siap. Ini sambil presensi, nanti izin saya tinggal dulu ya. Mungkin nanti kalau misalnya bisa kembali, sekolahnya cuma deket sih depan rumah. Nanti kalau udah selesai nanti saya balik lagi. Nanti dikasih latihan aja, kalau udah selesai Mas Jamar udah selesai kasih latihan. Final project-nya nanti formatnya saya share aja di Classroom ya Mbak, untuk final project. Jadi final project-nya itu nanti bikin program ya yang isinya adalah seluruh materi yang ada yang pernah diberikan di struktur data. Nanti untuk stack queue sama link list itu pilihan, tapi wajib ada salah satu. Ya. Jadi semua materi yang pernah diberikan di struktur data silahkan diimplementasikan di program Anda. Kemudian untuk materi stack, queue, sama linguist pilih salah satu. Atau mungkin kalau misalnya Anda mau pakai semua, tapi ya enggak sih. Mesti salah satu yang dipakai, diimplementasikan. Nah, nanti penilaiannya adalah kesesuaian dari materi yang penempatan materinya. Jadi misalnya teman-teman bikin desain program gitu ya, yang mengimplementasikan array tapi ternyata array-nya nggak sesuai misalnya. Atau Anda mengimplementasikan stack tapi stack-nya nggak sesuai dengan konsep stack sendiri. Gitu. Nah ini penilaiannya berada di sana. Jadi kesesuaian penggunaan struktur data pada program Anda. Kesesuaian penggunaan model struktur data pada program nanti yang akan dinilai. Gitu Mbak, nanti kalau untuk formatnya saya share-nya di Classroom ya. Kalau format soalnya nanti kita berhubungan juga dengan kelas yang lain. Karena harus sama semua, nanti kita ini dulu, karena belum fix juga mau modelnya akan seperti apa. Gitu ya Mbak ya, tapi gambarannya tadi gitu. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada ya. Nanti dilanjut. Titip ya Mas Jamar sama Mbak Hasna. Iya, Bu.
Kayak teman-teman nanti yang selesai bisa raise hand ya. Biar bisa langsung dilanjut ke latihannya. Ya. Belum ada yang selesai. Mama, mama, mama. 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 Yang present atau kodenya. Mama.
teman-teman nanti sampai jam 8 ya. Latihannya nanti mulai dari jam 8 sampai berapa? 8.40 berarti nanti. Udah ada yang selesai belum ini? Belum, Kak. Oke. Masih sampai fungsi apa? Void tampil. Oke, berarti udah mau selesai. Oke, yang udah selesai bisa raise hand ya. Oh, udah jam 8. Udah ada yang selesai belum? Belum. Malah ada yang live. Atau ada yang mau ditanyain juga boleh tuh. Ayo. Ya, belum ada yang raise hand. Ya sampai 8:05 lah ya. Maksimal gitu nanti. Iya, nggak bisa dikopas. Aku juga baru buat udah selesai kok.
Oke, ya Mas. Nggak apa-apa, izin ke belakang. Yang lain Mas Maulid udah sampai mana Mas? Masih di INT mainnya masih lagi nulis cache switch. Oke, ya. Bentar. Oh, udah ada yang selesai ya. Jadi buat yang udah selesai, latihannya itu kan ini tipe datanya, bentar. Nah, di sini tipe datanya ini kan integer. Nah, tipe data integer dari stack ini, maksudnya isi dari stack ini kan integer. Ini kalian ubah jadi struct. Gimana nulisnya? Nah, jadi integer ini kalian ubah jadi struct. Ya, misal ada struct mahasiswa lah. Nanti isinya ya ada nama dan name gitu aja. Nama, name cukup dua aja dulu. Bisa? Bisa Mas. Oke. Bisa jelasin lebih lanjut nggak Kak? Jadi kan isi dari stack ini ada data-data yang ditumpukkan. Iya. Nah, datanya nanti itu kan cuma satu. Setiap tumpukan itu satu kalau yang dari contoh latihan ini. Nah, itu kalian ubah tiap tumpukan itu jadi struct. Pakai nested. Iya, pakai nested. Kan ini struct dalam struct nanti. Bisa? Insya Allah. Oke. Kalau yang udah nanti bisa Ryzen ya. Mas Maulid langsung udah selesai. Latihannya Kak. Oh, ya langsung yang ini ngubah datanya. Ini langsung ngubah datanya. Sampai jam 8.20 atau 25 cukup ya. Cuman ngubah satu data aja. Mas. Oke.
Oh, Mas Raka udah selesai, yuk yang lainnya. Itu diapain nggak? Diubah ke struct gitu. Iya, heeh. Jadi kan tipe datanya in data. Terus Ya, in Kak. data ini kalian Coba ganti jadi struct. Oh ya. Struct-nya terserah lah. Mau struct mahasiswa, mau struct buku atau apa, yang penting minimal ada 2 data. Ya, Kak.
Siapa lagi yang udah ini? Itu yang struct yang dibikin baru itu diisi berapa elemen Kak? Atau cuma yang satu in data max itu aja Kak? Yang jumlahnya itu. Yang jumlah elemennya atau jumlah array struct-nya? Jumlah itu ya Kak, elemen datanya. Oh, elemennya minimal 2 lah. Minimal 2. Ya. Kalian mau isi 3, 4, 5 boleh. Ada 820, udah berapa yang selesai? Oh, masih masyarakat doang. Yang lainnya belum. Yaitu di grup buat yang tadi ya. Jaga-jaga kalau ada yang belum selesai tadi. Gimana? Udah ada yang lain? Yang lainnya udah selesai? Kak, kan udah dibuat nested struct. Kalau udah dibuat nested struct itu di bawahnya terus yang diganti apa aja ya?
Bentar. Kalau yang diganti itu ya apa yang diinputin tadi, mana Nah, yang buat. iya. Tapi Kan isi tadi input. ini loh, kamu ganti data kan, Heeh. ini data diganti ke struct. Ya, terus kamu tinggal ganti aja tadi yang ada tulisan data kamu ganti ke struct. Gitu aja kalau cara simpelnya. Nah, itu dari masyarakatnya udah ditulisin. Ya, kasih masyarakat. Nah. Cepet sebenarnya. Cuman buat struct terus ganti yang data tadi jadi struct-nya. Tinggal control find replace yang namanya data ganti yang jadi nama struct-nya. Gitu aja sebenarnya. Kalau cara simple. Kalau mau ganti satu-satu juga nggak apa-apa sih. Yang lainnya cuman 2 orang aja. Cuman 2 orang ini. Mas Ahmad Nur Halim sama Mas Raka. Tuh, poin paling gede Mas Raka. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan berapa ini? 10. Poin terus. Sampai 1 menit lagi, cepat sebenarnya. Nah, ini Mas Wahyu juga udah nyusul. Yo, masih 3 orang. 1 menit lagi. Oh, udah 25. Gimana Mas Maulidan? Udah selesai belum? Belum, Kak. Didiemin aja lah udah. Aduh, yaudah. Kalau Mas Raka kan udah biasa dari yang Mas Dwi aja dulu. Mas Dwi? Mas Wahyu, ini manggilnya siapa? Mas Wahyu, Mas Dwi? Dwi aja, Dwi. Wah, Mas Dwi. Mas Dwi bisa jelasin sambil share screen codingannya tadi? Mas Dwi? Ya. Oke. Udah kelihatan? Udah kok. Ini udah betul enggak ini? Mau dipindah begini struknya? Bentar. Ya bener sih, bener. Tapi kalau bisa ini datanya ditambahin ya Mas. Iya. Ini kan cuman 1 data.
buat 2 data lah gitu aja nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Bisa dijelasin dulu lah, itu udah bener secara konsepnya, Oh iya. cuman Ini kurang. tinggal dipindah ini baru ditambah di sini. Habis itu diganti di void input ini dengan yang tampil. Ini aja. Ya, cuman bener, cuman itu yang diganti nanti. Bisa di run mas. Oke, coba yang hapusnya. Yang tampilnya dulu, yang tampil. Ada dulu yang tadi saya coba. Oh, udah dicoba duluan ya? Iya, iya. Oke. Terus yang hapus. Tampil lagi. Nah, terus bisa ditampilin lagi. Habis itu bersihin. Tinggal ya. satu. Bener, terus dibersihin. Nah, udah. Bukan kosong. Ya. Terima kasih Mas Dwi. Buat Mas Dwi, terima kasih. Mas Ahmad Nur Halim, bisa dijelasin nggak codingannya buat teman-teman? Boleh, bentar Mas. Oke. Mas Raka yang terakhir aja lah. Udah kelihatan Mas? Bentar, belum. Oh, udah, sekarang udah. Oke, udah. Punya aku cuma tak ganti struct-nya pakai struct mahasiswa sama isinya NIM sama nama Mas. Bisa digedein dikit Mas. Nah, oke, udah kebaca. Sama fungsinya ada sebagian pakai boolean. Oh, jadi buat ngeceknya masnya pakai boolean ya? Iya. Nggak apa-apa. Enakan pakai boolean juga sebenarnya. Nah, itu buat di inputnya bisa dijelasin Mas? Input sama parameter inputnya tak tambahin NIM sama nama. Terus? Cuma itu aja sih Mas. Parameter input doang yang diubah. Jadi Masnya buat apa nih namanya? Parameter baru NIM sama nama buat inputnya nanti. Iya. Berarti itu proses inputnya ada di main 2 kali. program. Sekali di main program ya? Iya, inputnya main program 2 kali. Oh iya, benar. Jadi punyanya Masnya dia kasih parameter di fungsinya, terus buat inputnya dia ada di main programnya. Iya. Bisa dijalanin Mas? Wow. Bisa agak digedein Mas. Kurang gede Mas. Bisa baca tapi kurang gede. Nah gitu. Biar tambah kelihatan enak. Oke. Terus coba inputin 1 kali lagi.
bisa ditampilin? Oh, ada banyak ya. Ya udah dicoba tadi soalnya, Mas. Sama semua aja. Ya, coba dihapus satu. Hapus semua ya, Mas? Satu aja. Satu aja. Tampilin. Oke, terus bersihkan semua. Jangan enggak. Tampilin. Tumpukan kosong. Oke, ya. Makasih, Mas. Iya, Mas, sama-sama. Udah kelihatan beda sendiri ini. Jadi teman-teman juga bisa pakainya acara Mas Halim ini. Dia pakai apa namanya? Inputnya belakangan, ada di mainnya. Jadi parameter di fungsinya cuma dibuatin parameter buat nampung dan buat input datanya tadi. Jadi sekali input nanti buat fungsinya. Itu lebih efisien juga sih nanti. Apalagi kalau itu pakai pointer. Nanti lebih efisien buat penggunaan memorinya. Boleh KN, Mas? Hah? Boleh. Oke ya, selanjutnya buat Mas siapa nih? Oh, ada yang baru. Mas Raka duluan lah, yang dari tadi udah nunggu. Mas Raka? Ya. Oke. Udah kelihatan, Mas? Udah jelas. Besarin dikit, Mas. Oke, ya. Nah, jadi sebenarnya sih hampir sama kayak punyanya si Halim tadi sih. Cuman kalau punyanya Halim itu tadi kan kalau nggak salah childnya ini struct-nya langsung dimasukin di sini. Kalau saya di sampingnya aja. Bisa kayak gini. Terus tadi yang ada bedanya itu, oh ya, di bagian input ini, kalian awalnya tadi itu kan cuma in data gitu aja. Ini saya jadikan kayak gini supaya menyesuaikan elemen di childnya ini. Ini kan butuh nim sama nama. Berarti nanti yang di sini ada nim sama nama. Oke, ya. Ini hapusnya sama, tampilnya juga menyesuaikan karena nanti sini ada nim sama nama. Berarti di sini ada nim sama nama. Terus bagian pas inputnya sama kayak Halim. Oke, jadi punyanya Mas Raka sama Mas Halim persis. Sebenarnya cuma yang ngebedakan itu cuma posisi ininya aja. Kalau Halim kan ininya dia langsung dimasukin, kalau saya tak kuat. Iya, cuman penempatan di apa namanya? Struct-nya. Iya. Sama coba tadi lihat di inputnya, Mas. Oh, inputnya. Input. Nah, itu kan ada perbedaan dikit ya. Oh ya. Saya langsung kayak gini. Gitu juga bisa, soalnya daripada ada ya daripada ininya double, Mas. Ya, daripada double itu mendingan digituin gitu aja. Soalnya if jika kosong sama jika tidak penuh. Nah, itu kalau pakai boolean enaknya enggak sama dengan 0, tapi tinggal tidak sama dengan true atau false gitu aja. Enaknya kalau pakai boolean. Nah, jadi kalian pakai gini juga boleh sih. Dilangsungin, nggak usah if pertama if kosong, kedua else if penuh. Nah, itu kan apa namanya? Habisin waktu buat nulis. Harus ada tumpukan atas, tumpukan cheat lagi, tumpukan lagi, baru nyetak data lagi. Nah, itu kan terlalu banyak habisin waktu, udah berapa baris sendiri. Sebenarnya di Kopas juga bisa.
Tapi enakan gini, nggak nulis berulang-ulang. Bisa dijalanin buat masyarakat. Ya segitu aja cukup. Misalnya import terus import lagi selesai satu udah fill gitu ya. Iya. Pikiran. Bentar. Yang itu dia. Tadi yang Ini. pertama di input Raka, terus ya ini terus Hasif, terus Sandi. Berarti nah ini kan paling tumpukannya bawah Raka, Hasif, Sandi ya. Benar. Terus kalau bisa mau dia push tinggal 2. Oke. Terus kalau bersihkan bukan kosong. Oke, dah. Makasih Mas Raka. Tadi ada satu orang lagi kayak yang Raisen, Mas. Iya, Galih. Oh, Mas Galih. Mana orangnya? Mas Galih? Tak ada Mas. Tadi Raisen kayaknya. Mana orang? Masih ada di nggak tahu ini? Mas Galih. G. Oh, masih. Mas Galih udah selesai belum? Tadi kayak raise hand. Atau ada yang mau ditanyain? Mas Galih? Ini AFK atau gimana, Mas Galih? Oh, udah. Kayak Mas Galih ya keluar dulu. Ini sampai 8.40 kan? Bener. Iya Mas, 8.40. Oke, udah. Punya kalian jam berapa sekarang? 8.39. 40 Kak. 40. Oh ya udah sama. 8.40. Ya, cukup. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum ditutup. Aman Mas. Aman, nggak ada yang mau ditanyain. Kalau mau tanya di grup juga nggak apa-apa, mau PC juga nggak apa-apa. Tapi jangan malam-malam kalau PC itu ada masalah ngerjain seumpama final project, kalian mau tanya asisten itu boleh. Tapi ya jangan malam-malam kayak kelas sebelah itu tanya jam 1 malam, jam 4 subuh, 3 malam. Wah. Itu pengen lempar sandal rasanya. Ya. Udah cukup ya. Ya, sekian untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Ya, cukup. Ya cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Oh ya Mas Gali, nggak apa-apa. Ya udah habis juga waktunya Mas Gali. Terima kasih Mas. Ya sama-sama.
Apa? Oh enggak. Oh, salah. Aku tuh di kelas BTW. Sama-sama di kelas ternyata. Ayo Mas Bagja biasanya enggak AFK sih, tapi tumben ini. Mas Bagja, Mas Kosim, Mas Zaki udah live. Mas Rifs. Ini Rizky Apriliansyah yang dulu nge-record. Terus yang Ahmad Hosni Mubarak ini juga pernah di screenshot dulu. Kalau Ahmad itu yang paling sering kayaknya yang Mas Ahmad ini. Kalau Mas Bagja biasanya jarang sih. Baru pertama ini aku kayak lihat Mas Bagja terakhir. Biasanya aktif. Biasanya raise hand juga. Ini tumben enggak. Tuh, dosen sebelah udah masuk. Ayo Mas Rizky, Mas Bagja, Mas Ahmad. Aduh. Hasna. Apa? Tadi kamu screenshot gak? Aku lupa absen. Screenshot. Aku screenshot beberapa kali. Aku juga belum absen. Minta satu aku. Oke, siap. Udah tak kirim ke chat. Oke. Ya, udah aku terusin aja ke Mas Andika. Oke, makasih. Sama-sama. Absen selesai. Ini ada yang chat apa lagi? Ini nggak pada keluar tuh. Mas Bagja, Mas Ahmad, Mas Rizky. Ini siapa? Nah, ini yang ngechat siapa ini? Ini udah pada tidur kayaknya.
Mar, Hah? punyamu kalau iya. Apa? Apa? Putus-putus suaranya ini sinyalku atau sinyalmu yang putus-putus? Punyaku kayak. masa Oh, udah lancar. Apa? pemberitahuan dari Classroom masuk ke email? Masuk? Itu emang apa namanya masuk terus, Po? Bisa nggak tuh kalau nggak masuk? Nggak bisa lah, tetap masuk terus. Kalau yang submitnya telat-telat gitu itu masuk terus. Tapi kalau ada yang